Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051 dari semester 5B. Dalam video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester teori dari mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Sri Hartati MPD dan juga Ibu Eva Fauzia MSI dengan asisten praktikum Saudari Bella Suara Anissa. Di sini saya akan menjelaskan 3 subpokok materi, yaitu mulai dari struktur dan fungsi dari lipid, kemudian metabolisme lemak, dan juga yang terakhir ada sintesis asam lemak. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Lemak, lipid ternyata berbeda, tidak sama. Lemak ini merupakan senyawa heterogen yang tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam senyawa-senyawa organik, misalnya seperti ether, kloroform, atau juga benzol. Nah, lipid ini merupakan cakupannya yang lebih luas lagi daripada lemak, dan lemak merupakan bagian daripada lipid itu sendiri. Nah, ternyata lemak ini memiliki fungsi, misalnya diantaranya seperti sebagai penghasil energi, misalnya dari asam lemak atau fatty acid, kemudian untuk membentuk integritas dari membran, kemudian sebagai bahan utama dari pembuatan fosfolipid dan juga glikolipid, kemudian ada sebagai pembentuk asam empedu dan juga untuk membentuk hormon steroid dan lain sebagainya. Lemak terbagi menjadi 4 bagian atau 4 golongan. Yang pertama yaitu asam lemak, yang kedua gliserida, ketiga lemak kompleks, dan yang terakhir non gliserida. Kita masuk ke yang pertama, asam lemak. Oke, asam lemak apa sih? Asam lemak ini merupakan asam dengan monokarboksilat yang memiliki rumus CH3 dalam kurung CH2 tutup kurung N COOH dan memiliki rentangan panjang dengan atom karbon C12 sampai dengan C24. Ternyata asam lemak ini memiliki pembagiannya lagi, yaitu asam lemak yang jenuh dan asam lemak tak jenuh. Baik, di sini saya menjelaskan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi asam lemak yang jenuh ini tidak memiliki rantai ganda atau tidak memiliki ikatan ganda di dalam rantai karbonnya seperti yang gambar di sebelah atas. Kemudian yang bawahnya, asam lemak tak jenuh ini memiliki rantai ganda atau memiliki ikatan ganda di dalam rantai karbonnya, dapat dilihat dari gambar yang kedua, struktur yang kedua. Nah, ternyata asam lemak tak jenuh ini memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk lainnya seperti asam lemak tak jenuh cis dan trans. Baik, ini terbagi menjadi 2, yaitu terdapat gliserida netral dan juga fosfogliserida atau yang kita kenal sebagai fosfolipid. Nah, gliserida netral ini merupakan ester antara asam lemak dan juga gliserol. Ternyata berfungsi sebagai simpanan energi. Gliserida netral ini terbagi menjadi monogliserida, digliserida, dan juga trigliserida. Kemudian lanjut ke fosfogliserat atau fosfolipid. Di sini, fosfolipid berfungsi sebagai penyusun membran sel dan juga sebagai agen emulsi. Dan dapat dilihat pada strukturnya, fosfolipid ini memiliki 2 bagian, yaitu kepala yang bulatnya dan juga ekornya. Dapat dilihat yang bagian atas itu disebut dengan kepala, bagian polar yang bersifat hidrofilik. Kemudian ekornya terdapat 2 buah ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Dapat dilihat gambarnya seperti ini. Biasanya menyusun membran sel. Lemak kompleks terbagi menjadi 2, yaitu lipoprotein dan juga glikolipid. Nah, glikolipid ini yang kita ketahui juga sebagai pembentuk atau komponen yang berada pada membran sel bersama lipid bilayer. Nah, glikolipid ini mengandung seperti asam lemak, sfingosin, dan juga karbohidrat. Kemudian sekarang ke lipoprotein. Lipoprotein ini terbagi menjadi 4 bagiannya, yaitu terdapat kilomikron, VLDL, LDL, dan juga HDL. Di mana kilomikron, terus VLDL atau very low density lipoprotein, kemudian LDL low density lipoprotein,
dan juga HDL, high density lipoprotein, ini ternyata memiliki fungsi sebagai pengangkut atau zat pengangkut bagi lemak-lemak itu sendiri untuk keperluan transportasi di dalam sel tubuh kita, seperti itu. Kemudian lanjut, bisa dilihat lipoprotein seperti ini kurang lebih bentuknya. Kemudian pada lemak kompleks yang tadi telah disebutkan terdapat seperti glikolipid, kemudian kilomikron, VLDL, LDL, dan juga HDL. Di sini contoh dari lipoproteinnya ini dapat dilihat seperti ada struktur dari lipid, fosfolipid, yang bagian kepalanya yang berwarna bulat hitam, kemudian ekornya yang bersifat hidrofobik. Di sini dapat dilihat seperti ini kurang lebih struktur dari lipoprotein. Non-gliserida ini merupakan asam lemak yang bergabung dengan komponen-komponen non-gliserol, misalnya seperti sphingolipid, kolesterol, steroid, dan juga malam atau lilin. Nah, steroid ini apa? Steroid ini merupakan molekul-molekul polar yang memiliki 4 cincin dengan rantai samping yang ternyata dapat bervariasi bentuknya, seperti itu. Dapat dilihat pada struktur berikut ini. Kemudian contoh dari struktur non-gliserida yang telah disebutkan yang berikatan atau membentuk suatu ikatan dengan yang non-gliserol, misal sphingostin, kemudian kolesterol, steroid, dan lain sebagainya. Di sini steroid memiliki 4 cincin. Nah, di sini dapat lihat ini 1 dan 2, 3, dan ini yang keempat. Ini merupakan rantai memiliki 4 cincin, dan di sini terdapat rantai samping yang bervariasi, misalnya seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya glukosa saja mengalami metabolisme, ternyata lemak juga mengalami metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme ini seperti yang kita ketahui terdapat menjadi 2 bagian, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Di sini katabolisme dalam lemak itu disebut dengan beta oksidasi. Beta oksidasi ini adalah merupakan proses degradasi oksidatif yang menghasilkan asetil-CoA, yang dimana asetil-CoA ini akan berfungsi dan masuk ke dalam siklus Krebs yang akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, ternyata asetil-CoA ini akan dihasilkan karena dari asam lemak itu memiliki atom karbon yang berbeda-beda, sehingga asetil-CoA yang dihasilkannya pun akan berbeda-beda. Sebagai contoh, asam palmitat. Asam palmitat ini memiliki 16 atom karbon, yang dimana dalam setiap proses beta oksidasi ini akan setiap 2 rantai karbon itu akan menghasilkan 1 molekul asetil-CoA, sehingga asam palmitat ini yang memiliki 16 atom karbon akan menghasilkan 8 molekul asetil-CoA, seperti itu. Kemudian dari sitoplasma asil CoA ini tidak bisa masuk begitu saja melalui mitokondria, sehingga harus berikatan terlebih dahulu dengan karnitin, sehingga asil CoA tadi dapat masuk ke dalam mitokondria untuk diubah menjadi asetil CoA sebelum masuk ke dalam siklus Krebs, seperti itu. Kurang lebih ini adalah bagannya katabolisme dalam proses beta oksidasi lemak. Dapat dilihat asil CoA akan dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenase yang dalam prosesnya ini akan menghasilkan FADH2. Kemudian dilanjut akan diubah yang tadi menjadi 2 transasetil anoyl CoA, anoyl CoA ini kemudian dibantu dengan enzim enoyl CoA hidrogenase akan berubah menjadi 1,3 dihidrogenase asil CoA. Kemudian di proses selanjutnya akan dibantu oleh 3 hidrosil asil CoA dihidrogenase dan juga menghasilkan NADH2. Ini akan berubah menjadi 3 ketoasil CoA, yang dimana 3 ketoasil CoA ini dibantu dengan enzim S-CoA dan juga ketoasil CoA piruvat
violase seperti itu. Nah, sekarang lanjut kepada sub pokok yang ketiga, yaitu sintesis asam lemak, yang dimana merupakan proses dari anabolisme lemak, yang disebut juga dengan prosesnya bernama biosintesis. Nah, sintesis lemak ini atau asam lemak ternyata terbuat dari gliseraldehid dan asetil-CoA. Kelebihan dari asetil-CoA inilah yang akan diubah menjadi asam lemak seperti itu. Prosesnya terjadi di mana? Prosesnya ini terjadi di dalam hati, lebih tepatnya pada bagian sitoplasma dari hati. Nah, baik, ternyata di dalam sintesis asam lemak ini ada yang berperan dalam mengangkut atau membawa sebagai zat pengangkutnya, yaitu adalah acyl carrier protein atau ACP. Kemudian bagaimana dari proses dari biosintesis ini dapat kita lihat seperti berikut. Dimulai dari glukosa yang mengalami proses glikolisis yang akan menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria, diubah menjadi asetil-CoA, kemudian asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs yang akan menghasilkan sitrat. Sitrat ini akan menghasilkan kembali OAA dan juga asetil-CoA, yang dimana jika kelebihan asetil-CoA ini akan diubah menjadi malonyl-CoA dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase. Malonyl-CoA ini akan dibantu oleh NADPH dalam proses sintesis asam lemak. Dan produk yang pertama dibentuk asam lemaknya adalah asam palmitat, yang dimana memiliki rantai karbon atau atom karbon sebanyak C16. Nah, asam palmitat ini akan bergabung dan diikat bersama gliserol 3-fosfat menjadi triasilgliserol atau TG, yang dimana jika kelebihan di dalam hati akan dibantu diangkut bersama VLDL atau very low density lipoprotein yang akan diangkut melalui jaringan darah. Kemudian kelebihannya ini akan disimpan di dalam jaringan yang bernama adiposa. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, mulai dari struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, dan juga sintesis dari asam lemak. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.